Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah metode pengembangan kreativitas anak yang tugasnya untuk mempelajari jurnal-jurnal dan membaginya kepada 4 pokok bahasan ya. Di antaranya yaitu latar belakang kreativitas anak, dan yang keduanya yaitu dasar pertimbangan kreativitas anak, yang ketiga pengertian kreativitas anak, keberbakatan dan inteligensi, dan yang keempatnya adalah model-model pengembangan kreativitas anak. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang pengembangan kreativitas anak. Hakikatnya setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini adalah sudah memiliki potensi yang kreatif. Hanya potensi kreatif tersebut akan berkembang secara optimal apabila dipengaruhi lingkungan di sekitarnya dan stimulasi yang diberikan. Karena hakikat anak usia dini itu adalah seorang sosok yang unik. Mereka memiliki ciri khas yang beda dengan orang dewasa dan memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Ketika dia ingin menanyakan sesuatu, dia tidak akan pernah berhenti ketika sesuatu tersebut belum ia ketahuinya. Dan kreativitas itu sangat penting untuk diberikan sejak usia dini, karena anak usia dini memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Kemampuan otaknya akan berkembang sampai 40% ketika usia 4 tahun dan akan berkembang menjadi 80% pada usia 8 tahun. Anak usia dini adalah seorang individu yang unik karena anak usia dini mempunyai banyak potensi serta memiliki kreativitas yang perlu distimulasi. Banyak ya cara yang dapat dilakukan para orang tua dalam rangka mengembangkan kemampuan dan mengembangkan kreativitas anak, yaitu salah satunya dengan cara bermain. Banyak orang tua yang tidak ada waktu untuk meluangkan waktu bermain dan untuk mengembangkan kreativitasnya. Itu salah satunya dengan memasukkan atau mengikut sertakan anaknya ke lembaga pendidikan RA, TPA atau kelompok bermain. Dan kreativitas juga ini sangat penting dilakukan kepada anak, salah satunya yaitu melalui bermain. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat dalam mengembangkan kreativitas tersebut. Di sini Rahmawati 2018 mengatakan bahwa terdapat beberapa strategi pengembangan kreativitas untuk anak usia dini, yakni pengembangan tersebut pengembangan kreativitas tersebut yaitu melalui menciptakan produk atau hasta karya, imajinasi, eksplorasi, eksperimen, dan melalui proyek. Yang selanjutnya yaitu dasar pertimbangan pengembangan kreativitas anak. Yang menjadi dasar pertimbangan seperti di negara-negara maju seperti Amerika, penelitian tentang kreativitas sudah mulai sejak 1869 oleh Galton. Meskipun tidak menemukan satu konsep dan definisi yang mantap, penelitian orang-orang jenius itu cukup memberikan sumbangan penting bagi penelitian berikutnya, hingga akhirnya pada tahun 1950 Guilford mengeluarkan satu model kreativitas yang di dalamnya terdapat konsep berpikir konvergen dan divergen. Penelitian tentang kreativitas ini terus berkembang, begitu juga di Indonesia, dimulai dari penelitian yang dilakukan oleh Utami Munandar pada tahun 1977 yang menekankan pentingnya kreativitas dikembangkan ke dalam pendidikan formal.
menjadi dasar pertimbangan kreativitas anak dalam suatu pendidikan, yaitu bertujuan umumnya adalah menyediakan lingkungan yang memungkinkan bagi peserta didik dalam mengembangkan bakat dan kemampuan secara optimal, sehingga ia dapat mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan masyarakat. Pendidik bertanggung jawab untuk memandu, yaitu mengidentifikasi dan membina serta memupuk, yaitu mengembangkan dan meningkatkan bakat tersebut, termasuk bakat yang ada pada mereka yang berbakat istimewa atau memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengertian kreativitas, keberbakatan, dan inteligensi. Yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas berasal dari kata to create yang artinya membuat. Dengan kata lain, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk membuat sesuatu, apakah itu dalam bentuk ide, langkah, atau produk. Dan menurut Harlock, kreativitas itu adalah bagian dari imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman, tetapi kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya itu baru dan sebelumnya tidak kenal siapa penciptanya. Secara sederhana, kreativitas itu memiliki 4 aspek. Di antaranya, yang pertama, kreativitas yang dimaknai dengan sebuah kekuatan atau energi. Yang kedua, kreativitas dimaknai sebuah proses. Dan yang ketiga, kreativitas dimaknai adalah sebuah produk. Dan yang keempatnya, kreativitas dimaknai dengan sebagai person. Yang pertama, kreativitas sebagai yang dimaknai sebagai sebuah kekuatan atau energi yang ada dalam diri individu. Energi itu menjadi daya dorong bagi seorang untuk melakukan sesuatu dengan cara atau untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kreativitas yang dimaknai sebuah proses, kreativitas adalah proses mengolah informasi, melakukan sesuatu, atau membuat sesuatu yang baru. Dan yang ketiga, kreativitas adalah sebuah produk. Sebuah produk adalah penilaian orang lain terhadap kreativitas seseorang yang dikaitkan dengan produknya. Maksud dari produk ini adalah pengertian produk, pemikiran, ide, karya tulis, atau produk dalam pengertian barang. Yang keempat adalah kreativitas yang dimaknai sebagai person. Yang dimaknai sebagai person yaitu kreatif tidak dialamatkan pada produknya, pada prosesnya atau pada energinya, tetapi kreativitas dimaknai pada individunya. Kedua adalah keberbakatan. Keberbakatan adalah kemampuan yang merupakan sesuatu yang melekat dalam diri seseorang, merupakan bawaan sejak lahir dan terkait dengan struktur otak. Menurut Renjuli 2002, keberbakatan merupakan interaksi antara kemampuan umum dan atau spesifik, tingkat tanggung jawab terhadap tugas yang tinggi, dan tingkat kreativitas yang tinggi. Manfaat dari definisi Renjuli ialah melihat keterkaitan antara 3 kelompok ciri sebagai persyaratan keberbakatan: kemampuan umum, kreativitas, dan motivasi pengikatan diri terhadap tugas. Jadi, menurut definisi Renjuli, seseorang yang memiliki kreativitas pasti berbakat, tetapi seseorang yang berbakat belum tentu memiliki kreativitas. Dan yang ketiga adalah inteligensi. Menurut David Wessler, inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional,
dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa inteligensi adalah sesuatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, inteligensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu. Dan untuk pembahasan yang keempat adalah model-model pengembangan kreativitas. Saya mengambil dari metode-metode yang ada di jurnal. Di antaranya adalah yang pertama metode tarik kreativitas, dan yang kedua eksplorasi, yang ketiga metode proyek, yang keempat adalah metode inquiry. Yang pertama adalah metode tarik kreatif. Hal yang mendasari tarik kreatif adalah tari sebagai alat untuk mengembangkan kreativitas anak, sehingga bukan produk tari atau kemampuan anak dalam menari yang diutamakan, melainkan adalah proses belajarnya anak itu sendiri. Dalam kegiatan tari kreatif yang bertujuan adalah mengembangkan kreativitas anak usia prasekolah, yaitu menggunakan metode bermain dan bercerita. Penerapan metode bermain dalam kegiatan ini adalah guru hanya memberikan motivasi, yaitu mengajak anak untuk melakukan sesuatu permainan yang pada akhirnya dijadikan sebagai gerak tari dengan mengkombinasikan dengan rintik atau rintik musik. Jadi guru hanya memberikan motivasi, bisa dengan menggunakan binatang atau gerakan tubuh untuk mengembangkan kreativitas anak tersebut. Dan yang kedua, untuk mengembangkan kreativitas sangat erat hubungannya dengan imajinasi, karena itu menggunakan metode bercerita adalah cara yang dapat merangsang imajinasi anak melalui cerita yang disampaikan guru. Kemudian dapat mengekspresikannya dalam bentuk gerakan yang spontan dan ekspresif, seperti bercerita tentang pohon tertiup angin. Jadi guru dapat melakukannya atau memberikan contoh bagaimana kalau ketika kejadian daun tertiup angin. Dan untuk yang kedua adalah eksplorasi. Eksplorasi adalah kegiatan untuk mengamati. Menurut Anik, Pamilu 2007, ide kreatif seringkali muncul pada kegiatan eksplorasi atau penjelajahan individu terhadap sesuatu. Eksplorasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk melihat, memahami, merasakan, dan pada akhirnya membuat sesuatu yang menarik untuk mereka. Perkembangan kreativitas melalui eksplorasi dapat dilihat bahwa perkembangan tersebut melibatkan 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan dengan beriringan. Dalam perkembangan kreativitas melalui eksplorasi, mula-mula anak melibatkan aspek kognitifnya, yaitu mengenal dan mengingat kembali apa yang didengar oleh anak. Misalnya, anak sering mendengarkan suara azan, maka timbulnya rasa tertarik dorongan untuk terus mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan aspek afektif. Kemudian anak mulai menirukan azan dan dilakukan dengan prosedur dengan tepat dan baik, serta melakukan tindakan secara alami yang sesuai dengan aspek psikomotor. Mungkin itu yang disebut dengan metode eksplorasi. Metode proyek adalah suatu kegiatan yang
memberikan kesempatan pada anak untuk bermusyawarah dalam satu kelompok. Musyawarah tersebut untuk mengambil keputusan dalam menentukan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Melalui kegiatan proyek, anak akan terbiasa untuk bersikap demokratis, belajar menghargai pendapat orang lain, dan dapat bersosialisasi untuk memusyawarahkan dalam satu kegiatan. Untuk yang terakhir adalah metode inquiry. Inquiry adalah suatu metode sains sebagai suatu proses yang dimana anak-anak itu belajar keterampilan seperti mengamati, menyimpulkan, dan bereksperimen. Proses sains tersebut melibatkan proses berpikir kreatif untuk mengembangkan pemahaman anak tentang sains. Jadi, metode inquiry ini dipergunakan untuk pembelajaran sains, yaitu anak memiliki keterampilan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan suatu permasalahan. Dari proses metode inquiry ini, anak dapat berpikir kreatif dengan cara anak bertanya dan merencanakan sesuatu kegiatan yang akan dilakukan, dan anak dapat menceritakan kegiatan secara tersusun. Jadi kegiatan yang akan dilakukan dan anak juga dapat menyimpulkannya. Dari pembahasan ini dapat saya simpulkan, yaitu pertama, dari latar belakang kreativitas anak itu sangat penting dikembangkan sejak usia dini, karena anak usia dini memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat serta memiliki banyak potensi kreativitas yang perlu distimulasi. Yang kedua, yaitu yang menjadi kesimpulan dari yang menjadi dasar pertimbangan pengembangan kreativitas, karena kreativitas dalam suatu pendidikan itu bertujuan untuk menyediakan lingkungan bagi peserta didik dalam mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal. Dan untuk pengertian kreativitas adalah kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman, tetapi kemampuan untuk menghasilkan sebuah produk, gagasan, ide-ide yang baru. Dan yang untuk keberbakatan adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang anak. Jadi bisa, kalau keberbakatan itu bisa dari bawaan lahir. Jadi anak sudah kelihatan bahwa anak itu berbakat. Dan untuk inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif. Dan yang keempatnya adalah yaitu model-model dari pengembangan kreativitas anak, yaitu mengambil dari metode tarik kreatif, eksplorasi, metode proyek, dan metode inquiry. Itu semua dari model-model tersebut dapat mengembangkan kreativitas anak secara optimal, dan mudah-mudahan dengan beberapa metode tersebut kita dapat menambah ilmu dan wawasan untuk mengembangkan kreativitas anak-anak kita yang ada di era masing-masing. Demikianlah bahasan untuk kali ini. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.